Coba bayangin gimana kalau tempat yang harusnya menjadi tempat paling aman untuk belajar agama justru menjadi tempat munculnya rasa takut dan juga rasa trauma. Dan yang melakukan itu bukan orang asing, tetapi seseorang yang dihormati, disegani, bahkan menjadi panutan. Nah, kekerasan seksual yang dilakukan Ustadz terhadap santrinya ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan dan juga nilai-nilai agama itu sendiri. Tindakan asusila harus dibayar penjara. Kabupaten Pati di Jawa Tengah melainkan kasus dugaan kekerasan seksual di sebuah pesantren di Kecamatan Pulau berpindah. Oke, mungkin kita bahas dulu tentang pengertian dari kekerasan seksual itu sendiri ya. Jadi kekerasan seksual ini adalah segala bentuk tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari si korban dan juga menimbulkan penderitaan fisik, psikologis maupun sosial. Jadi kekerasan seksual ini dapat berupa pelecehan verbal, sentuhan tidak pantas, pemaksaan hubungan seksual, intimidasi seksual, hingga eksploitasi seksual. Nah, dalam konteks yang kita bahas kali ini, itu kan dalam konteks pesantren. Nah, kekerasan seksual yang dapat terjadi itu karena adanya relasi kuasa nih antara ustadz dan juga santrinya. Ustadz yang memiliki posisi yang dihormati dan dianggap memiliki otoritas dalam mengatur kehidupan santri. Kondisi ini tuh dapat disalahgunakan oleh pelaku ataupun ustadz itu untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban. Belakangan ini, kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren mulai banyak dibicarakan masyarakat. Banyak orang yang kaget nih, karena pesantren yang selama ini dikenal sebagai tempat pendidikan agama yang mengajarkan akhlak, moral, dan juga kedisiplinan, orang tua juga yang biasanya menitipkan anaknya ke pesantren dengan harapan anak mereka itu menjadi pribadi yang lebih baik dan juga lebih dekat dengan agama. Tapi nyatanya ada beberapa oknum yang justru menyalahgunakan posisi dan juga kekuasaannya terhadap para santri. Nah, hal inilah yang membuat masyarakat mulai sadar bahwa kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana aja, termasuk di lingkungan pendidikan agama. Dalam kasus ini, ustadz memiliki posisi yang sangat dihormati. Santri yang biasanya diajarkan untuk patuh, hormat, dan juga percaya kepada guru atau ustadz mereka. Nah, karena hubungan itulah korban itu sering banget nih merasa bingung, takut, dan juga nggak berani untuk melawan. Banyak korbannya itu untuk memilih diam karena tidak takut dipercaya atau takut disalahkan atau bahkan takut nih dianggap mencemarkan nama baik pesantren itu. Bahkan ada juga nih korban yang merasa dirinya itu berdosa jika melawan ustadz mereka karena menganggap ustadz itu adalah orang yang lebih paham agamanya. Nah, situasi seperti itu membuat pelakunya itu lebih mudah melakukan tindakan kekerasan seksual secara berulang. Yang lebih memprihatinkannya lagi, kasus kekerasan seksual itu bukan cuma ngebuat korbannya itu kehilangan kepercayaan terhadap ajaran agama atau tokoh agama. Karena ketika seseorang yang dianggap mengajarkan kebaikan justru melakukan tindakan yang menyakitkan, korban itu bisa merasa kecewa dan juga bingung. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa kekerasan seksual itu bukan cuma berdampak kepada fisik korban, tetapi juga menghancurkan kondisi psikologisnya dan juga emosional korban. Nah, selain itu, budaya menutupi masalah yang sering menjadi penyebab kenapa kasus seperti itu sulit diungkap. Nggak sedikit nih lingkungan yang lebih memilih untuk menjaga nama baik lembaga dibandingkan untuk melindungi korban. Nah, akibatnya
korban itu malah terpaksa diam atau menyelesaikan masalahnya itu secara tertutup. Padahal dampak yang dirasakan oleh korban itu bisa sangat panjang. Korban bisa mengalami trauma, ketakutan, sulit percaya kepada orang lain, bahkan kehilangan rasa aman dalam menjalani hidupnya. Nah, ada juga korban yang akhirnya tidak mau nih melanjutkan pendidikan, terus juga menarik diri dari lingkungan sosialnya dan mengalami gangguan mental kayak stres ataupun depresi. Kurangnya edukasi mengenai kekerasan seksual juga menjadi faktor penting. Banyak santri yang belum memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual, sehingga mereka itu nggak sadar bahwa tindakan yang dialami itu sebenarnya adalah pelecehan ataupun kekerasan. Ada juga korban yang sebenarnya udah tahu gitu ya, itu tuh adalah pelecehan seksual, tapi korban itu takut untuk berbicara karena khawatir akan mendapatkan stigma yang negatif dari masyarakat. Padahal korban itu kan seharusnya mendapatkan perlindungan dan juga dukungan, bukan malah pihak yang disalahkan. Karena itu, lingkungan pesantren dan juga lembaga pendidikan lainnya itu perlu untuk punya nih sistem perlindungan yang jelas bagi santri. Harus ada pengawasan yang lebih ketat, aturan yang tegas, dan juga tempat pengaduan yang aman agar korbannya itu berani untuk berbicara. Edukasi mengenai kekerasan seksual juga penting nih untuk diberikan supaya santri itu tahu untuk menjaga dirinya dan juga memahami bahwa mereka yang punya hak untuk mereka itu punya hak gitu untuk merasa aman. Nah, selain itu masyarakat juga harus berhenti menyalahkan korban dan mulai peduli terhadap kondisi korban, baik itu fisiknya maupun psikologisnya. Karena pada akhirnya kasus kekerasan seksual yang dilakukan ustadz terhadap santrinya ini menjadi reminder nih kepada kita bahwa nggak semua orang itu yang punya status ataupun yang dihormati pasti mereka itu memiliki perilaku yang baik. Kita itu harus tetap kritis dan juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Kayak tempat pendidikan termasuk pesantren ini tuh kan seharusnya menjadi tempat yang aman gitu ya untuk belajar dan juga berkembang, bukan tempat yang meninggalkan sebuah trauma mendalam bagi para santrinya gitu.